Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Aihita Ananda dengan NIM 21156540008 dari kelas 3B D4 Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan tugas aplikasi komputer mengenai SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dari Panlocong. Pertama-tama, kita buka aplikasi SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi. Selanjutnya, jika sudah, klik menu lalu pilih koneksi database. Lalu kita mengambil database kosong yang terdapat pada database. Setelah itu akan muncul tampilan login, kemudian kita masukkan password yaitu 123. Lalu klik login. Jika sudah login, selanjutnya kita mengisi profil wajib pajak dari data soal yang sudah kita punya, yaitu dari Panlocong. Lalu kita isikan kolom NPWP dengan NPWP wajib pajak orang pribadi dari Panlocong. Selanjutnya, isikan nama wajib pajak, yaitu Panlocong. Lalu di kolom nomor telepon diisikan dengan nomor telepon sendiri. Kemudian di kolom nomor faksimili dikosongkan karena di dalam data soal tidak ada. Kemudian dalam jenis usaha atau pekerjaannya kita isi dengan perdagangan tekstil. Lalu di dalam kolom KLU diisi dengan 000. Selanjutnya ada periode pembukuan, itu diisi dengan bulan Januari sampai bulan Desember. Dikarenakan kita menginput pada periode 2019. Selanjutnya, untuk di bagian perhitungannya, kita pilih yang buku pembukuan. Lalu, dalam status kewajiban, kita pilih MT dengan NPWP istri atau suami, yaitu 000 000 901 000. Di bagian informasi kuasa kita lewati, lalu klik simpan. Selanjutnya, jika sudah selesai mengisi profil wajib pajak, kita akan membuat ESPT baru. Klik surat pemberitahuan atau ESPT, lalu pilih buat SPT baru. Lalu pilihan jenis SPT kita pilih yang SPT Tahunan OP 1770. Untuk tahunan pajaknya yaitu 2019. Lalu untuk periode pembukuan pada bulan Januari 2019 sampai bulan Desember tahun 2019. Lalu klik OK. Maka SPT berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat lampiran 4 dengan cara klik surat pemberitahuan atau SPT, lalu klik 1770 pada lampiran 4. Maka kita akan mengisi bagian A, tepatnya pada harta akhir tahun, di mana data harta yang kita gunakan berada pada soal yang sudah diberikan pada halaman 4, bagian daftar harta dan kewajiban dari Panlocong tahun 2019. Selanjutnya, untuk memasukkan daftar harta Panlocong yang pertama, kita mengisi tabungan masa depan dengan kode harta 012 berkodekan tabungan. Nama harta diisi dengan tabungan masa depan. Dengan tahun perolehannya yaitu 2019. Lalu harga perolehannya sebesar 425 juta. Lalu untuk keterangannya yaitu telah dilaporkan pada tahun sebelumnya.
Selanjutnya klik simpan. Lalu lakukan tahapan yang sama untuk daftar harta dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, untuk bagian B yaitu kewajiban atau hutang pada akhir tahun, kita mengambil data dari daftar kewajiban dari Panlojong terdapat pada halaman 5. Selanjutnya, untuk memasukkan kewajiban atau hutang pada akhir tahun, kita klik tambah. Lalu pertama pada pilihan kode utang kita pilih 101, berkodekan utang bank atau lembaga keuangan bukan bank. Dengan nama pemberi pinjaman Bank BCA, lalu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 6. Dengan tahun peminjaman 2018. Lalu jumlahnya sebesar 150 juta. Dikarenakan kita memakai periode tahun 2019. Lalu klik simpan. Selanjutnya di bagian C yaitu daftar susunan anggota keluarga, kita mengambil data dari soal pada halaman 1, bagian daftar susunan anggota keluarga Panlojong. Klik tambah untuk data anggota keluarga yang pertama atas nama Niluh Tina Riana. Dengan NIK 000 sebanyak 15 kali. Hubungan keluarga yaitu istri, lalu pekerjaan yaitu seorang karyawati. Selanjutnya klik simpan. Lalu lakukan pengisian data anggota keluarga sesuai pada soal daftar susunan anggota keluarga di halaman 1. Setelah mengisi lampiran 4, kita akan mengisi lampiran 3. Selanjutnya, kita akan membuat lampiran 3 dengan cara klik surat pemberitahuan atau SPT, lalu klik 1770 pada lampiran 3. Yang pertama, kita isi bagian A yaitu pada bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI, surat berharga, yaitu dasar pengenaan pajaknya sebesar 15 juta. Itu didapatkan dari komersial bagian Panlojong. Dan PPh terutang sebesar 3 juta, itu didapatkan dari bunga bank 20% dikali dengan 15 juta sehingga mendapatkan hasil 3 juta. Selanjutnya, hadiah undian yaitu dasar pengenaan pajak sebesar 150 juta yang didapatkan dari komersial bagian Tina, dan PPh terutang
sebesar Rp37.500.000, yang dimana itu didapatkan dari hadiah undian 25% dikali 150 juta sehingga mendapatkan nilai sebesar Rp37.500.000. Selanjutnya, dividen yaitu dasar pengenaan pajak sebesar 20 juta yang dimana didapatkan dari komersial panlocong dari PPH. Dan PPH terutang sebesar 2 juta yang dimana didapatkan dari dividen 10% dikali 20 juta sehingga mendapatkan hasil 2 juta. Sehingga total PPH terutang seluruhnya sebesar Rp42.500.000. Selanjutnya, bagian B dan C, yaitu bagian laba anggota perseroan sebesar 25 juta. Yang dimana itu didapatkan dari komersial panlocong sehingga jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu sebesar 25 juta. Setelah mengisi lampiran 3, kita akan mengisi lampiran 2 yaitu dengan cara klik surat pemberitahuan atau SPT, lalu klik 1770 pada lampiran 2. Kemudian akan tampil bagian atau daftar pemotongan atau pemungutan PPH oleh pihak lain, PPH yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPH ditanggung pemerintah. Kemudian kita klik tambah, lalu akan muncul formulir rekam data, di mana nanti kita akan menyesuaikan dengan tugas rekonsiliasi fisikal yang telah dibuat sebelumnya untuk PPH pasal 21, 22, dan 23. Untuk nama yang pertama yaitu PT Bali Dewata, dengan NPWP 58944 440 5903 000. Dengan nomor sesuai pada soal halaman yaitu 1721A strip 1 nomor 5. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan jenis pajak yaitu PPH 21. PPH yang dipungut atau dipotong dapat dilihat pada tugas rekonsiliasi fisikal yaitu sebesar 60.000. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita klik tambah kembali dengan nama Universitas Yuk Belajar. Kemudian dengan NPWP sama dengan sebelumnya. Dengan nomor yaitu 1721A strip 1 nomor 10. Kemudian tanggalnya yaitu 31 Desember 2019. Untuk jenis pajaknya yaitu PPH 21. Dengan PPH yang dipungut atau dipotong sebesar Rp1.379.400. Kemudian klik simpan.
Selanjutnya, kita klik tambah kembali dengan nama instansi Departemen Dalam Negeri. Dengan NPWP sama seperti sebelumnya. Dengan nomor 09-22-X-19. Untuk tanggalnya yaitu 5 Oktober 2019. Untuk jenis pajaknya yaitu PPh 22. Dengan PPh dipungut atau dipotong sebesar Rp2.250.000. Kemudian klik simpan. Selanjutnya kita klik tambah kembali dengan nama PT Vansinar. Dengan NPWP yang sama seperti sebelumnya. Dengan nomor 03-23 7/19 dengan tanggal 9 September 2019. Jenis pajaknya yaitu PPh 23. Dengan PPh dipungut atau dipotong sebesar Rp2.250.000. Kemudian kita klik simpan. Setelah mengisi lampiran 2, selanjutnya kita akan mengisi lampiran 1, yaitu dengan cara klik surat pemberitahuan atau SPT, lalu klik 1770 pada lampiran 1. Pada bagian A, pada bagian audit atau tidak, dikarenakan dalam soal tidak disebutkan, maka kita lewati. Kemudian pada bagian A1, kita mengambil data dari tugas yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu tugas rekonsiliasi fisikal. Yang pertama, terdapat peredaran usaha yang terdapat pada penjualan bruto sebesar Rp5.125.000. Lalu, harga pokok penjualan dapat dilihat pada kolom pembelian sebesar Rp4.150.000. Kemudian, laba atau rugi bruto usaha kita dapat pada laba bruto usaha sebesar Rp975.000. Lalu, biaya usaha kita dapat melihat pada kolom jumlah biaya umum sebesar Rp728.000. Untuk penghasilan itu kita dapat dari laba neto usaha dagang sebesar Rp247 juta. Lalu klik simpan. Selanjutnya, kita mengisi bagian A2, yaitu penyesuaian fisikal positif. Yang pertama, ada biaya yang dibebankan yang didapat pada kolom koreksi fisikal bagian positif sebesar Rp38 juta. Yang dimana yang didapat dari gaji, ditambah biaya listrik dan telepon dan perawatan. Lalu, premi asuransi kesehatan didapat dari soal halaman nomor 2 sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya, natura didapat dari halaman 2, biaya perjalanan sebesar Rp33 juta.
Selanjutnya, bagian D tidak diisikan karena tidak ada keterangan pada soal. Selanjutnya, kita akan mengisi bagian E, yaitu harta yang diibahkan bantuan atau sumbangan sebesar 1.500.000 yang didapat dari halaman 3 sumbangan bencana. Selanjutnya, untuk bagian F dan G, yaitu mengenai pajak penghasilan dan gaji yang dibayarkan kepada pemilik, kita tulis 0 saja karena tidak ada keterangan pada soal. Selanjutnya, pada bagian H, yaitu sanksi administrasi, kita dapat pada halaman 2 yang bagian bunga sebesar 1.500.000. Untuk bagian I dan J kita kosongkan karena tidak ada keterangan pada soal. Untuk bagian K, yaitu bagian fisikal positif lainnya, kita isi 17.500.000 yang dimana didapatkan dari pengeluaran lainnya ditambah biaya iklan dan promosi. Dikurangi 1.500.000 lalu klik simpan. Kemudian pada bagian A3 dan A4, yaitu penyesuaian fisikal negatif, didapat pada tugas fisikal negatif sebesar 2 juta. Ditaruh pada penyesuaian fisikal negatif lainnya. Lalu klik simpan. Kemudian setelah mengisi lampiran 1, selanjutnya kita mengisi SPT Indo, yaitu dengan cara klik surat pemberitahuan atau SPT, lalu klik 1770 pada SPT Indo. Pada bagian identitas, untuk status perpajakannya yaitu KK. Kemudian pada bagian A akan otomatis terisi. Kemudian pada bagian B, pada poin 10 pada penghasilan tidak kena pajak, kita klik K1, kemudian kita mengisi kolomnya yaitu 1. Kemudian pada bagian C tidak ada yang diubah. Kemudian pada bagian D, pada poin 17 yaitu PPh yang dibayar sendiri, SDP PPh pasal 25 kita isi sebesar 46 juta sesuai dengan rekonsiliasi fisikal yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu, pada bagian E dan F tidak ada yang dirubah. Kemudian pada bagian G, kita centang lampiran poin A, B, dan C, dan F. Pada poin F, kita mengisi fotokopi formulir sebanyak 2 lembar. Kemudian pada bagian kuasa, kemudian diklik bagian wajib pajak. Untuk tanggalnya, yaitu tanggal 2 bulan 3 2020. Kemudian klik simpan dan data SPT Indo berhasil dibuat. Selanjutnya, pada menu lapor SPT, kita klik SSP. Kemudian kita klik tambah. Untuk kode KAP, kemudian kita isi dengan 411125. Selanjutnya, kode jenis setoran, kita pilih kode 200 untuk tahunan PPh orang pribadi. Untuk NTPN, kita klik 0 saja. Dengan jumlah pembayaran sesuai dengan PPh kurang bayar, yaitu sebesar Rp10.507.600.
Kemudian untuk tanggal pembayarannya yaitu 1 Maret 2020. Kemudian kita klik simpan. Maka data SSP telah berhasil dibuat. Selanjutnya, kembali kita klik pada menu lapor SPT dan kita klik menu cetak. Kemudian kita klik cetak. Setelah itu akan muncul formulir SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Kemudian kita klik print. Dan setelah di print, formulir itu yang akan kita bawa ke DJP. Kemudian, kembali kita klik menu lapor SPT, dilapor data SPT ke KPP. Di sini jumlah PPh yang kurang atau lebih bayar dengan jumlah SSP yang telah dibayar nominalnya harus sama, yaitu sebesar Rp10.507.600. Setelah itu, kita pilih simpan file, kemudian simpan file pada dokumen yang diinginkan. Maka file CSV berhasil dibuat. Selanjutnya, pada bagian C yaitu mengisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di mana di sini kita mengisi penghasilan dari PT Bali Dewata dan Universitas Yuk Belajar. Yang pertama, kita klik tambah dengan nama pemberi kerja yaitu PT Bali Dewata. Lalu NPWP-nya 58944 440 Selanjutnya, penghasilan bruto ini kita dapat melihat di soal kasus pada halaman 3 di bagian penghasilan bruto sebesar 60 juta. Untuk pengurangan penghasilan bruto atau biaya kita dapat melihat di soal kasus halaman 3 pada bagian jumlah pengurangan penghasilan itu sebesar Rp4.800.000. Dan mendapatkan penghasilan itu sebesar Rp55.200.000. Lalu klik simpan. Selanjutnya yang kedua dengan nama pemberi kerja yaitu Universitas Yuk Belajar. Lalu NPWP-nya 58 944 440 5903 000. Selanjutnya, untuk penghasilan brutonya, kita dapat melihat di soal kasus pada halaman 4, bagian jumlah penghasilan bruto sebesar Rp85.883.125. Lalu, untuk pengurangan penghasilan bruto atau biaya yang didapat dari soal kasus halaman 4 bagian jumlah pengurangan sebesar Rp4.294.156. Lalu kita dapat melihat penghasilan netonya yaitu sebesar Rp588.969. Lalu kita klik simpan. Setelah sudah selesai mengisi bagian C,
Kita akan lanjut mengisi bagian B, yaitu penghasilan neto lainnya. Dalam bagian D, poin 1 yaitu bunga, kita mengisinya sebesar 15 juta. Yang dimana itu didapat dari soal kasus halaman 4 pada bagian bunga pinjaman PT Pensiunan. Lalu klik simpan.